John F. Kennedy terbunuh pada tanggal 22 November tahun 1963 di tengah-tengah masa jabatannya sebagai presiden. Dia adalah Presiden Amerika Serikat ke-35 yang membantu Soekarno mendapatkan Papua untuk Indonesia. John F. Kennedy juga tercatat memiliki hubungan diplomatik yang sangat harmonis dengan Presiden Soekarno. Akibat tekanan John F. Kennedy lah, Belanda akhirnya mau menyerahkan Papua yang mereka klaim sebagai wilayah dari Kerajaan Belanda kepada PBB. 7 bulan kemudian, PBB menyerahkan Papua kepada Indonesia. Bahkan, dalam buku Kennedy and Soekarno dari Historia Kompas, disebutkan bahwa Soekarno dan John F. Kennedy bersahabat dengan baik. Kematian John F. Kennedy juga sempat membuat Soekarno terpukul. John F. Kennedy terbunuh di Dealey Plaza di Dallas, Texas, ketika ia sedang melintas dengan iring-iringan di daerah tersebut bersama rombongan pejabat di Dallas. John F. Kennedy yang saat itu duduk di samping istrinya yang sangat cantik, Jacqueline Kennedy, ditembak sebanyak 3 kali di area bahu, leher, dan kepala. Tembakan di area kepala adalah yang paling naas. Pelurunya membuat tengkorak John F. Kennedy pecah, dan serpihan otak, darah, dan tulang tengkoraknya ikut muncrat keluar. Jacqueline juga terlihat sempat menaiki bagian belakang mobil untuk mengumpulkan serpihan-serpihan otak John F. Kennedy yang berceceran. Ini adalah sebuah tragedi yang mengerikan sekaligus memilukan. Salah seorang petugas pengawal kemudian buru-buru menyelamatkan Jacqueline dan membuat Jacqueline duduk kembali di samping John F. Kennedy. John F. Kennedy kemudian dilarikan ke Parkland Memorial Hospital. Sepanjang jalan, John F. Kennedy terus didekap oleh istrinya. Tapi, nyawa John F. Kennedy tidak tertolong. 1 jam setelah tragedi penembakan, John F. Kennedy dinyatakan meninggal dan dimakamkan 2 hari kemudian. Seorang pemuda mantan tentara yang diduga pelaku penembakan yang bernama Lee Harvey Oswald segera ditangkap dan diamankan. Ia diduga menembak John F. Kennedy dari lantai 6 gedung Texas School Book Depository. Tapi, belum sempat menjalani pengadilan dan investigasi lebih lanjut, Oswald juga mati ditembak oleh orang lain. Sampai sekarang, kasus kematian John F. Kennedy masih menjadi misteri. Setelah kematian John F. Kennedy, memang dibentuk sebuah tim investigasi yang bertugas menyelidiki penyebab dan dalang di balik tragedi penembakan. Tim investigasi ini disebut dengan Komisi Warren. Komisi Warren melaporkan bahwa Lee Harvey Oswald adalah pelaku tunggal dalam tragedi tersebut. Tapi, banyak rakyat Amerika Serikat yang tidak percaya. Rakyat menduga ada sesuatu yang memang sengaja ditutupi oleh CIA dan FBI tentang tragedi tersebut. Logika gampangnya sih, kalau memang Lee Harvey Oswald itu adalah pelaku tunggal, kenapa dia juga dibunuh oleh orang lain sebelum mendapatkan pengadilan? Apakah ada pihak-pihak yang takut jika Lee Harvey Oswald mengatakan sesuatu di pengadilan nantinya? Yang lebih misterius lagi, adik dari John F. Kennedy, Robert Kennedy, juga dibunuh secara misterius sebelum ia sempat dilantik menjadi presiden 5 tahun kemudian. John F. Kennedy dan Robert Kennedy ini sering berkolaborasi bersama mengusut kasus-kasus mafia besar di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat banyak sekali elit-elit pengusaha kapitalis yang kotor. Mereka tak segan-segan melakukan korupsi, menindas rakyat, bahkan menyuap politikus untuk membuat kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan bisnis-bisnis mereka saja. Para mafia elit ini juga dikabarkan ada di belakang CIA. Karena itulah, di masa tersebut, CIA gencar melakukan operasi intelijen dan intervensi ke negara-negara yang masih menganut ideologi komunisme. Negara-negara penganut komunisme kebanyakan adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Jika negara tersebut menganut ideologi komunisme, maka para mafia elit kapitalis akan sulit untuk menanamkan modal dan mengeruk keuntungan bisnis di negara tersebut. Ideologi komunisme yang berlawanan dengan kapitalisme pasti menuntut keuntungan yang besar untuk negara dari setiap bisnis asing yang bercokol di negara tersebut. Dan ini tentu saja tidak disukai oleh mafia elit kapitalis. Prinsip kapitalisme kan dengan modal sesedikit mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Sebenarnya, Robert Kennedy termasuk orang yang sangat tidak setuju dengan laporan investigasi dari Komisi Warren. Ketika ia menjadi presiden 5 tahun kemudian, ia memiliki misi. Salah satunya adalah untuk mengusut tuntas kasus kematian kakaknya. Sayangnya, belum sempat ia dilantik menjadi presiden, ia sudah ditembak mati duluan.
Ini menambah panjang daftar pemimpin-pemimpin lurus yang mati secara misterius karena suka melawan elit kapitalis. Walaupun Robert Kennedy sudah meninggal, tapi semangat investigasinya menurun kepada anaknya, Robert Kennedy Jr. Dia masih hidup. Dia sekarang aktif sekali melawan COVID-19 karena menurut hasil investigasi dia, COVID-19 ini juga tak lebih dari bikinan mafia-mafia elit global yang bersembunyi di balik bisnis vaksinasi. Hasil investigasinya sering dia unggah di akun Instagramnya. Lalu, apa saja sih dosa John F. Kennedy kepada elit global atau elit kapitalis sehingga dia harus meninggal secara tragis? Berikut ini adalah 3 dosa paling besar dari John F. Kennedy yang telah ia lakukan sehingga dosa-dosa ini sering disangka oleh rakyat AS menjadi alasan JFK untuk dibunuh. Yang pertama, John F. Kennedy menandatangani Executive Order nomor 11110. Ini adalah keputusan yang membuat para elit bankir murka, karena dengan adanya Executive Order ini, dolar Amerika Serikat tak lagi dicetak oleh Federal Reserve, tapi langsung di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Ini tentunya membuat para bankir murka, karena Federal Reserve sebenarnya adalah bank sentral Amerika Serikat yang dimiliki oleh swasta. Mereka memiliki hak untuk mencetak uang dan mengendalikan suplai uang di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Atas ditandatanganinya Executive Order ini, tentu para bankir swasta yang berada di balik Federal Reserve tidak akan mendapatkan pemasukan dan tak akan lagi bisa mengambil keuntungan ekonomi dari kontrol uang di Amerika Serikat. John F. Kennedy sebelumnya ternyata sudah mengetahui kong-kali-kong bankir swasta yang mau mengendalikan perekonomian negara sekaligus mengeruk keuntungan berlimpah dari bisnis bank sentral. Karena itu, oleh John F. Kennedy, kuasa untuk mencetak uang dolar Amerika Serikat dikembalikan ke tangan pemerintah, bukan di tangan pengusaha atau bankir swasta. Yang kedua, John F. Kennedy mendukung Indonesia untuk mendapatkan Papua. Papua adalah target bisnis para elit kapitalis Amerika Serikat selanjutnya. Para elit kapitalis ternyata telah mengetahui besarnya potensi kandungan emas di dalam Gunung Grasberg, belum lagi kandungan nikel dan tembaga di Gunung Erzberg di Papua. Para elit kapitalis sangat berharap kalau Papua bisa jatuh ke tangan sekutu mereka, yakni Belanda, supaya mereka bisa menguasai Papua dengan mudah. Tapi Soekarno tidak mau memberikannya kepada Belanda. Ia melobi John F. Kennedy sebagai sekutunya Belanda agar menekan Belanda supaya mau menyerahkan Papua. Bila tidak, Soekarno dibantu dengan Uni Soviet akan melakukan perang perebutan Papua kepada Belanda. Ini tentu akan merepotkan Amerika Serikat sebagai sekutunya Belanda. Karena jika Belanda terlibat perang, Amerika Serikat tentu harus membantu Belanda untuk berperang. Sedangkan di belakang Indonesia ada Uni Soviet, negara adidaya yang menjadi pesaing berat dari Amerika Serikat. Dan lagi pula, saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang terlibat perang dingin. John F. Kennedy pun setuju untuk mendukung Indonesia mendapatkan Papua. Bahkan, John F. Kennedy juga memberikan bantuan finansial kepada Indonesia sebesar 11 juta US dollar. Ini tentu saja membuat para elit marah besar dan membenci JFK. Yang ketiga, John F. Kennedy tidak agresif dalam memberantas komunisme. Sebagai musuh dari negara-negara komunis, para elit tentu berada di belakang CIA. CIA inilah yang gencar melakukan operasi-operasi intelijen untuk mengobrak-abrik negara yang masih menganut haluan komunisme. Tujuannya adalah agar komunisme di seluruh dunia bisa runtuh, sehingga kapitalisme bisa masuk dengan bebas. Sebelum John F. Kennedy menjabat sebagai presiden, CIA menganut politik rollback, alias menggunakan kekerasan dan peperangan untuk menghancurkan negara-negara komunis. Mereka melancarkan operasi-operasi intelijen, mulai dari kudeta hingga peperangan, sehingga selain bisa menggulingkan ideologi komunisme, sekaligus juga bisa membunuhi pemimpin-pemimpin negara yang nasionalis. Operasi-operasi intelijen CIA menggunakan metode kekerasan dan peperangan dalam pemberantasan komunisme ini sudah pernah dilakukan di beberapa negara, di antaranya di Kuba dan juga di Vietnam. Ketika John F. Kennedy menjabat sebagai presiden, ia tidak mau meneruskan politik rollback. John F. Kennedy memiliki cara lain yang lebih halus untuk memberantas komunisme, yakni the policy of containment. JFK berusaha untuk membendung komunisme dengan cara mengajak para pemimpin-pemimpin negara yang masih komunis atau pro-komunis untuk berdiplomasi dan bekerja sama.
Karena itu, John F. Kennedy mau bekerja sama dengan Soekarno untuk mendapatkan Papua. John F. Kennedy berpendapat bahwa Soekarno bukanlah komunis, ia 100% nasionalis. Dan Partai Komunis Indonesia yang berdiri di belakang Soekarno juga terdiri dari 90% orang yang nasionalis. Hanya 10% saja yang benar-benar komunis sejati. Dengan mendukung Soekarno mendapatkan Papua, baru dari situlah John F. Kennedy berencana untuk melakukan kerjasama lanjutan untuk menghapus komunisme di Indonesia. Tapi ini tentu membuat CIA dan para elit kapitalis di belakang CIA marah besar. Sudah terlalu banyak John F. Kennedy merugikan para mafia elit. Karena itu, akhirnya John F. Kennedy dibunuh dengan cara yang tragis. Bahkan, bantuan sebesar 11 juta US dollar pun ke Indonesia belum sempat ditransfer, John F. Kennedy sudah berpulang duluan. Setelah kematian John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson naik menjadi presiden untuk menggantikan John F. Kennedy. Dari sinilah kebijakan politik Amerika Serikat untuk Indonesia mulai berubah. Bantuan finansial dari Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 11 juta US dollar tadi kemudian dibatalkan. CIA juga kembali menganut politik rollback yang penuh dengan operasi intelijen yang sangat sadis, penuh dengan peperangan, penuh dengan kekerasan untuk menghapuskan komunisme di seluruh dunia secara agresif. Negara yang masih dianggap menganut ideologi komunisme diobrak-abrik. Indonesia adalah target selanjutnya lewat kudeta G30 SPKI. Dengan alasan inilah, seluruh anggota dan simpatisan PKI dibunuh dengan cara yang kejam tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Atas tragedi ini, diperkirakan ada 500.000 hingga 1 juta orang anggota dan simpatisan PKI tewas dibunuh dengan sadis. Setelah kudeta G30 SPKI terjadi, Soeharto naik menjadi presiden. Dan di bawah kepemimpinan Soeharto lah, sumber daya alam Indonesia dibagi-bagikan kepada perusahaan-perusahaan kapitalis asing dari Amerika Serikat. 2 tahun setelah tragedi ini terjadi, diselenggarakan sebuah pertemuan antara para ekonom Orde Baru dengan para CEO korporasi perusahaan multinasional Amerika Serikat di Swiss. Korporasi multinasional diantaranya diwakili oleh perusahaan-perusahaan minyak dan bank. Di antaranya adalah General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Lehman Brothers, Asian Development Bank, dan Chase Manhattan. Tim ekonomi Indonesia menawarkan tenaga buruh yang banyak dan upah yang murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang sangat besar. Sejak saat itulah Indonesia terjebak dalam globalisasi.